Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Hanli memperhitungkan bahwa akan ada paling banyak 4 pembudidaya formasi inti yang hadir pada hari terakhir. Hampir tidak mungkin bagi seorang kultivator Nas Chen Sol untuk kebetulan berada di dekatnya, bagaimanapun juga ini bukan laut luar. Dalam hamparan lautan yang begitu luas, seseorang biasanya hanya akan menemukan beberapa pembudidaya formasi inti paling banyak, dan pada kultivasinya saat ini, Hanli tidak perlu takut pada mereka. Meskipun dia tidak ingin menarik perhatian, jika para pembudidaya itu tidak mau mundur, dia tidak punya pilihan selain bertindak dengan kejam. Setelah sampai pada kesimpulan itu, wajah Hanli menjadi tanpa ekspresi, dan dia menutup matanya sekali lagi. 3 pembudidaya yayasan pendirian telah kembali ke tempat mereka berangkat, membuat Pak Tua Zhao cukup bingung. Orang tua itu bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kalian bertiga rekan Taois telah menjelajahi pulau itu. Petik 2. Jejak ketakutan muncul di mata wanita itu dan dia menggelengkan kepalanya, kami sudah terlambat. Kultivator lain telah menetapkan batasan di dekat area pertanda surgawi. Kultivator mengendalikan beberapa boneka tingkat tinggi, dan berbicara dengan nada mendominasi. Saya rasa dia adalah seorang kultivator formasi inti. Petik 2. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum berkata, seorang pembudidaya formasi inti. Tampaknya ada lebih banyak pertanda surgawi ini daripada yang terlihat. Tampaknya tidak terbentuk secara alami. Mungkinkah harta benar-benar muncul? Petik 2. Pria berpakaian putih itu mengelus seruling di tangannya dan berkata, siapa yang tahu? Tapi bisa dibilang kamilah yang pertama tiba di pulau itu. Saya kira pembudidaya formasi inti sudah berada di pulau sebelum pertanda surgawi terjadi, dan meletakkan formasi mantra sebelumnya. Tampaknya ada misteri di sana. Pak Tua Zhao bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan bertanya, seperti apa kultivator formasi inti itu? Mungkin kita bisa menemukan identitasnya dari penampilannya. Saudara Mei dan pria berpakaian putih saling memandang dengan cemas. Pria tua itu mengerutkan alisnya dan mengungkapkan sedikit keraguan, apa? Apakah Anda tidak melihat penampilannya? Petik 2. Ketika pria berpakaian putih melihat ekspresi pria tua itu, dia mengingat masalah sebelumnya dan wajahnya menjadi cemberut. Dia berkata dengan sangat kesal, jika saudara Zhao meragukan kata-kata kami, maka dia bisa mencari sendiri dan melihat apakah senior itu akan memperlakukan Anda dengan lunak atau tidak. Saya tidak percaya dia akan melakukannya. Orang tua itu terkekeh dan menjawab, rekan Taois salah paham, itu hanyalah pertanyaan impulsif. Karena pulau ini sudah memiliki senior formasi inti di atasnya, maka tidak ada tempat di sini untuk orang-orang dari kultivasi kita, terlepas dari apakah ada harta yang benar-benar muncul atau tidak. Pria bermarga Mei melengkungkan bibirnya dan dengan marah berkata, itu mungkin tidak benar. Bahkan jika dia adalah seorang pembudidaya formasi inti, jika kita bergandengan tangan dengan selusin sesama Taois pendirian yayasan, mungkin kita bisa menandinginya. Petik 2. Pria berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Mei pasti bercanda. Belum lagi kami tidak memiliki banyak pembudidaya yayasan pendirian, kami bahkan tidak tahu apakah benar-benar ada harta di pulau itu atau seberapa berharga harta itu. Siapa yang mau secara membabi buta menyinggung seorang pembudidaya formasi inti karena tidak berpotensi apa-apa? Petik 2. Ketika saudara-saudaranya mendengar kata-katanya, mereka meringis dan membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa memikirkan apapun untuk membantahnya. Akibatnya, mereka hanya bisa menghela nafas dan diam-diam menutup mulut mereka. Wanita bermarga Mei menoleh ke sisinya dan dengan lembut berkata, kakak laki-laki, karena terlalu banyak ketidakpastian, kita harus pergi. Tidak ada gunanya melibatkan diri kita lebih jauh. Kakaknya jelas ragu-ragu karena ketidakpastian. Meskipun dia tahu bahwa seorang pembudidaya formasi inti telah mengambil tindakan dan tidak mungkin memperoleh keuntungan apapun, itu juga tidak umum untuk menemukan harta langka yang muncul di dunia. Karena itu, dia enggan untuk pergi. Lagi pula, bagi pembudidaya gelandangan seperti dia dan saudara perempuannya, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Meninggalkan. Dalam mimpimu, tidak ada yang pergi sampai saya memberi mereka izin. Sebelum saudara itu bisa menyelesaikan pikirannya, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari berbagai arah.
Saudara Mei dan pria berpakaian putih terkejut dan segera meraih kantong penyimpanan mereka saat mereka dengan waspada melihat sekeliling. Namun, mereka tidak dapat menemukan satupun jejak pembicara. Dengan indera spiritualnya yang terus-menerus menyapu sekelilingnya, pria bermarga Mei bertanya kepada pria tua itu dengan nada dingin, "Rekan Taois Zhao, apa yang terjadi?" Pria tua itu tersenyum pahit dengan sikap tak berdaya dan berkata, "Jangan tanya saya juga tidak diizinkan pergi." Ketika tiga lainnya mendengar ini, mereka langsung merenungkan apakah akan mempercayai orang tua itu atau tidak. Namun, lamunan mereka terganggu oleh kilatan cahaya kuning 30 meter jauhnya, yang mengungkapkan siluet putih. Ki putih melilit sosok itu, dan itu tampak buram seperti Fata Morgana. Ketika ketiganya melihat ini, mereka langsung ketakutan, dan secara refleks melepaskan alat sihir mereka di depan mereka saat mereka dengan waspada melihat siluet itu. Sosok putih itu berbicara dengan suara sedingin es dan nada jengkel, Mungkinkah kalian para junior ingin menyerangku?" Meskipun wanita bermarga Mei tidak mampu melihat penampilan sebenarnya dari siluet putih, dari fluktuasi ki spiritualnya, dia mengenalinya sebagai pembudidaya formasi inti. Wajahnya memucat dan dia dengan bijaksana menjelaskan, "Kami tidak berani. Hanya saja kami tidak tahu bagaimana kami menyinggung senior dan mengapa dia tidak mengizinkan kami bersaudara untuk pergi." Petik 2. Menyinggung saya. Tidak, saya hanya tidak ingin membiarkan berita ini menyebar keluar. Dan sampai saya mengetahui apakah harta karun telah muncul di pulau itu atau tidak, tidak ada yang diizinkan untuk bergerak bahkan satu langkah pun. Kalau tidak, aku akan segera mengakhirimu. Siluet putih berbicara dengan arogansi yang luar biasa. Ketika ketiganya mendengar ini, mereka terkejut. Pria berpakaian putih itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan bertanya, "Karena itu masalahnya, lalu bagaimana kalau senior pergi dan melihatnya?" Siluet putih mendengus dan berkata, "Tenang, aku akan pergi sekarang, tapi sebelum itu, beri aku penjelasan rinci tentang apa yang kamu lihat di pulau itu." Ketika ketiganya mendengar ini, mereka tidak bisa tidak saling melirik. Wanita itu mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Sebenarnya, kami tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Kami melarikan diri setelah banyak boneka dilepaskan ke arah kami." Saat itu, wanita itu kemudian memberikan narasi rinci tentang apa yang terjadi di pulau itu. Setelah hening beberapa saat, siluet putih itu terkekeh dan berkata, "Mengendalikan banyak boneka kelas atas adalah di luar kemampuan seorang pembudidaya yayasan. Sepertinya kalian bertiga agak cerdas. Jika Anda menunda, Anda pasti sudah mati." Petik 2. Segera setelah itu, siluet putih kabur dan melesat menuju pulau kecil. Yang lain menjadi gembira karena melihat peluang potensial untuk melarikan diri. Namun, mereka mendengar suara siluet perlahan berbicara dari kejauhan, "Aku sudah memberitahumu sekali, jika kamu berani pergi sebelum aku kembali, jangan salahkan aku jika aku pergi untuk membunuhmu. Saya bukan orang yang pemaaf." Kata-katanya berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat dia semakin jauh. Dengan cahaya putih yang sekarang begitu jauh, mereka awalnya berencana untuk menyelinap pergi. Tetapi setelah beberapa pertimbangan konsekuensinya, tidak ada yang berani pergi dan memprovokasi pembudidaya formasi inti. Pada saat yang hampir bersamaan, Hanli membuka matanya dan memasang ekspresi cemberut. Hanli bergumam dengan suara yang tampak kesal, "Kupikir dia akan datang besok. Saya tidak berharap dia menjadi tipe yang tidak sabar." Petik 2. Ekspresi Hanli kemudian bergerak, dan dia melirik ke arah lain dengan ekspresi termenung. Dia menoleh ke langit dan menghela nafas, "Masih ada satu lagi. Sepertinya saya harus berurusan dengan mereka satu per satu. Tidak mungkin bagi saya untuk menakut-nakuti para pembudidaya formasi inti." Dengan mengatakan itu, Hanli menepuk kantong binatang roh di pinggangnya dan melepaskan awan besar kumbang pemakan emas yang berdengung dan tercemar hitam. Setelah berputar sekali di sekitar kepalanya, mereka mengembun menjadi tombak tiga warna besar. "Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Hanli menatap tombak itu sejenak dan berteriak, "Pergi." Tombak itu kemudian segera bergetar dan melesat tanpa jejak. Saat Hanli menatap ke arah tombak besar itu, jejak niat membunuh muncul di matanya. Siluet putih mendekati pulau kecil dan berhenti di tepinya saat ki putih kemudian menghilang untuk mengungkapkan seorang kultivator paruh baya yang tampak pucat tanpa darah.
Dia melihat ke atas pada pertanda surgawi di langit dan ekspresi aneh berkedip di matanya. Dia kemudian membungkus tubuhnya dengan ki putih sekali lagi dan mengaburkan penampilannya sebelum menghilang secara kabur. Siluet putih telah menggunakan teknik gerakan tersembunyi, ingin menyelinap ke pulau dan menyelidiki. Pada saat itu, lebih dari 10 garis cahaya merah terbang dari sisi lain pulau sambil mengawal kereta terbang yang indah. Kereta terbang itu memiliki panjang 27 meter dan dibuat dari jenis kayu harum yang tidak diketahui. Itu dilapisi dengan karakter jimat dan bersinar dengan cahaya putih. Kereta ditarik oleh 3 burung iblis biru. Burung-burung ganas ini panjangnya 3 meter, dengan 6 mata, dan 4 sayap. Mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan menarik kereta ke pulau kecil dalam sekejap mata. Berhenti. Suara seorang laki-laki memerintahkan dari dalam kereta ketika berhenti segera bersama dengan garis-garis lampu merah yang menyertainya. Segera setelah itu, masing-masing pancaran merah menghilang untuk mengungkapkan wanita cantik muda, masing-masing mengenakan jubah istana hijau muda. Mereka menggulung rambut hitam mereka menjadi sanggul dan 2 pedang di punggung mereka. Para pembudidaya Yayasan Pendirian Perempuan ini berdiri di sisi kereta dan menundukkan kepala dengan ekspresi serius. Sebuah suara heran datang dari kereta, aneh. Bagaimana bisa ada seseorang yang menggunakan teknik sesat dan menantang surga di sini? Dari yin qi yang terkumpul, sepertinya itu adalah teknik Soul Rise daripada teknik Sanfom. Suara seorang wanita muda segera menyusul, dengan pertanda surgawi yang begitu mencengangkan, mengapa itu bukan penampakan harta karun yang menakjubkan. Meskipun nada suaranya dingin, itu membawa daya pikat manis yang tidak bisa disembunyikan. Suara pertama terkekeh dan berbicara dengan percaya diri, kamu pikir aku tidak bisa membedakan antara teknik sesat dan penampilan harta karun. Setelah hening sejenak, wanita itu dengan dingin mendengus dan dengan belak-belakan berkata, itulah yang kamu katakan, mungkin itu benar-benar pertanda harta karun yang muncul. Bagaimanapun, saya tidak bisa membedakan antara keduanya. Petik 2. Jika kamu ingin tahu apakah itu benar atau tidak, lalu bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Terlepas dari apakah itu teknik Sanfom atau teknik Soul Rise, keduanya membutuhkan kultivasi formasi inti untuk tampil. Selain itu, kultivasi seseorang akan sangat menderita setelah melakukan teknik seperti itu. Bahkan memiliki satu kultivasi drop seluruh tahap yang diharapkan. Saya cukup penasaran untuk melihat siapa yang melakukan teknik ini. Jika kultivasi mereka cukup dalam, maka mari kita bawa mereka masuk. Divine Dove Hall kita saat ini kekurangan beberapa penegak. Pria itu tampak sangat memanjakan wanita itu. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui, baiklah, kereta binatang itu telah terbang selama hampir sebulan, dan aku merasa agak bosan. Mari kita pergi ke pulau untuk beberapa bantuan. Petik 2. Sebentar, saya akan menonaktifkan penghalang pelindung. Petik 2. Segera setelah dia mengatakan ini, kereta itu bersinar dengan cahaya putih dan cahaya itu perlahan memudar, memperlihatkan pria dan wanita yang duduk di dalamnya. Pria berjubah rami itu tampaknya berusia akhir 20-an dan kepalanya terangkat tinggi, memberinya penampilan yang elegan dan halus. Sebagai hasil dari seni kultivasi yang tidak diketahui, dahinya samar-samar bersinar dengan cahaya keemasan. Di sampingnya duduk seorang wanita muda yang tampaknya berusia akhir belasan tahun. Dia mengenakan jubah muslin putih, dengan kulit sehalus batu giok, dan rambut panjang seperti satin hitam. Namun, kulit wanita itu pucat pasi, memberinya penampilan seperti mimpi dari immortal dunia lain. Wanita muda itu bersandar di sudut kereta dan mengerutkan kening seolah-olah dia tidak senang, tetapi setelah melihat penghalang cahaya larut, ekspresinya bergerak ketika dia berdiri dan meninggalkan kereta. Pria itu dengan lembut memperhatikan wanita itu dan mengikutinya keluar dengan senyum tipis. Wanita muda itu melirik ke arah pulau dan dengan ceroboh berkata, rekan Taois Wen, apakah menurut Anda kemungkinan kabut hantu muncul di dekatnya tinggi? Menurut apa yang saya ketahui tentang bencana alam paling misterius, kabut hantu tidak memiliki pola yang jelas. Terbiasa dengan perilaku anehnya, pria itu memegang tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum, tidak ada pola pasti yang dapat ditemukan dari kabut hantu. Namun, saya telah menghabiskan cukup banyak upaya dalam mengumpulkan data untuk kabut hantu yang telah terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir dan menemukan sesuatu yang cukup menarik.
Kabut hantu sering segera terjadi setelah ada letusan gunung berapi di dekatnya. Meskipun hal ini tidak selalu terjadi, setidaknya ada sepertiga korelasi. Lautan ini kebetulan memiliki dua letusan gunung berapi di dekatnya, jadi saya rasa kemungkinan munculnya kabut hantu relatif tinggi. Ketika wanita muda itu mendengarnya, matanya menunjukkan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia perlahan bertanya, apakah rekan Daois Wen menghabiskan waktu yang lama bepergian denganku ke tempat ini untuk melihat kabut hantu? Ketika pembudidaya biasa menghadapi kabut hantu, mereka binasa. Mengapa Anda mengambil inisiatif untuk pergi mencari kabut hantu? Kenapa tidak? Saya tidak memiliki masalah saat ini, dan tidakkah lebih baik untuk melihat apakah hipotesis saya benar atau tidak? Jangan bilang jika kabut hantu benar-benar muncul di sini, aku tidak akan bisa melarikan diri. Pemuda bermarga Wen melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika wanita muda itu mendengarnya, dia tetap diam untuk beberapa saat dan menunjuk ke pertanda surgawi di atas pulau dan dengan tenang bertanya, apakah kita akan pergi sekarang? Tampaknya pembudidaya berada di tengah periode ritual yang penting. Bukankah kita akan mengganggu mereka? Ekspresi arogan muncul di wajah pria elegan itu dan dia dengan belak-belakan berkata, aku, repot. Saya, Wen Tianren, ingin mengobrol dengan pembudidaya formasi inti. Jika dia berani bersikap kasar padaku, maka aku akan membunuhnya. Wanita itu melirik pemuda itu dalam diam, tetapi memang benar bahwa kemampuan pria ini sangat luas dan mendalam. Meskipun dia belum memadatkan Nas Chen Sol, dia tak tertandingi di antara para pembudidaya dengan kelas yang sama. Dia terkenal sebagai pembudidaya formasi inti terkuat di Laut Bintang yang tersebar, dan kemungkinan besar memang demikian. Ekspresi pria itu tiba-tiba bergerak dan dia melirik pulau itu dengan takjub. Apa? Ada apa? Meskipun wanita muda itu penasaran, dia bertanya dengan nada dingin dan terpisah. Jejak keseriusan muncul di wajahnya ketika pria itu mengamati pulau itu. Sungguh menarik, ada 3 pembudidaya formasi inti di pulau ini. 2 dari mereka kurang dan berada di formasi inti awal, dan salah satunya menggunakan teknik penyembunyian yang agak mengesankan, tetapi dia masih di bawah perhatian saya. Namun, ada seorang kultivator formasi inti yang terlambat hadir yang tampak tidak normal, dan telah memperhatikan indera spiritual saya menyapu dirinya. Faktanya, indera spiritualnya mungkin lebih besar daripada saya sendiri. Ketika wanita muda itu mendengar ini, dia terkejut. Dia secara pribadi telah menyaksikan indera spiritualnya menyaingi eksentrik Nas Chen Sol, tetapi sekarang dia telah bertemu dengan seorang kultivator formasi inti dengan indera spiritual yang bahkan lebih kuat. Ini benar-benar sulit untuk dia percaya, menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajahnya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Namun, wanita muda itu tahu bahwa sementara pria ini tampak lembut dan halus, dia sama sekali tidak murah hati. Sebaliknya, dia adalah pria yang licik, jahat, berubah-ubah, dan temperamental yang akan membunuh orang lain dengan seenaknya dalam tampilan kekuatan yang luar biasa. Untungnya, pria itu tampaknya memandang kepribadiannya sebagai sesuatu yang menarik dan tidak memperlakukannya dengan paksa, sangat melegakan baginya. Meskipun ekspresinya tampak normal, dia menganggap bahwa dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimanapun, dia sangat bangga memiliki indera spiritual yang cocok dengan jiwa eksentrik Nas Chen Sol. Bagaimana dia bisa membiarkan kultivator kelas serupa dengan kemampuan yang lebih tinggi darinya terus ada? Wanita muda itu menghela nafas dan hanya bisa merasakan sedikit rasa kasihan terhadap pembudidaya di pulau itu. Sementara ini terjadi, ada peluit tajam yang memekik melintasi area berbatu di pulau kecil beberapa kilometer jauhnya dari lembah. Setelah itu, tombak 3 warna yang sangat besar muncul dari selatan dan melewati area itu dalam sekejap. Cahaya berkilauan saat tombak besar itu tiba-tiba menghantam kabut Ki putih. Orang di dalam penghalang Ki goyah dan menunjukkan wajah panik. Dia ternganga ketakutan dan segera meludahkan tongkat giok ungu, tetapi pada saat yang sama, penghalang Ki telah rusak. Sebelum siluet putih itu bisa melakukan apapun dengan harta sihirnya, sebuah lubang telah muncul di sekujur tubuhnya. Mayat itu memenuhi udara dengan darah saat jatuh ke tanah, dan dengan keras, mayat itu menghilang ke daerah berbatu di bawah. Tombak itu kemudian berubah kembali menjadi segerombolan serangga yang sekarang menyelimuti kantong penyimpanan dan tongkat giok ungu saat mereka kembali ke lembah dengan suara rendah.
Beberapa saat kemudian, Han Li meraih kantong penyimpanan dan menyapu indera spiritualnya melaluinya. Di tangannya yang lain, dia memegang tongkat ungu dan memainkannya dengan linglung. Beberapa saat kemudian, Han Li meletakkan barang-barang itu dan perlahan menoleh untuk melihat ke kejauhan dengan ekspresi suram. Tidak lama setelah dia melepaskan kumbang pemakan emasnya, dia merasakan perasaan spiritual yang tersembunyi dengan baik menyapu tubuhnya, menyebabkan dia hampir melompat ketakutan. Itu meninggalkan kesan yang sangat mirip dengan Nas Chen Soul eksentrik. Akibatnya, dia dengan hati-hati melacaknya kembali ke sekelompok pembudidaya yang baru saja muncul. Dia terkejut setelah menemukan pemilik perasaan spiritual yang menakutkan itu adalah seorang pembudidaya formasi inti yang terlambat dengan penampilan muda. Faktanya, dia tidak tampak jauh berbeda dari Han Li sendiri. Han Li tercengang. Pada saat dia menyapu indera spiritualnya melewati kultivator, kultivator telah menemukan pengintaiannya dan menggunakan semacam pembatasan untuk secara paksa mengusir indera spiritualnya. Han Li menjadi cemberut karena tiba-tiba terhalang dari pengamatan lebih lanjut. Setelah rasa spiritual Han Li ditolak, dia secara alami menyimpulkan bahwa kedatangan ini bukan pembudidaya biasa. Dengan siluet putih licik yang dengan mudah ditangani oleh kumbang pemakan emasnya, Han Li sekarang dapat memusatkan seluruh perhatiannya pada pembudidaya formasi inti yang baru tiba. Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke lembah dan melihat bahwa formasi mantra telah tertutupi oleh penghalang tak tertembus dari Yin Qi yang gelap gulita. Dia memperhitungkan bahwa Yuan Yao berada pada momen penting dari teknik Soul Rise. Jika dia diganggu pada saat ini, Yan Li tidak hanya ditakdirkan untuk selamanya tidak lebih dari jiwa tanpa tubuh, tetapi Yan Yao juga akan menerima serangan balasan dan cedera yang mengerikan. Han Li mengerutkan kening dan menoleh dengan ekspresi termenung. Meskipun dia tidak tahu dari mana pemuda ini tiba-tiba muncul, dia tidak berani meremehkannya. Tentu saja, Han Li juga tidak takut padanya. Percaya diri dengan harta sihirnya yang fantastik, Han Li memandang tidak ada kultivator formasi inti sebagai ancaman. Dia kemudian merenungkan apakah dia harus mengambil inisiatif untuk melenyapkannya atau tidak. Lagi pula, pendatang baru itu tampaknya adalah individu yang agak bermasalah dan jika dia bergandengan tangan dengan kultivator lain, itu bisa terbukti sangat merepotkan. Dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba, Han Li segera berdiri dengan mata menyipit. Pria itu telah meninggalkan kereta dan sekarang terbang menuju Han Li dengan wanita muda cantik di belakangnya. Ekspresi Han Li menjadi serius dan mengangkat tangannya, melepaskan lebih dari 10 boneka besarnya untuk melindungi lembah saat dia pergi. Dia kemudian menghentakkan kakinya tanpa ragu-ragu lagi dan terbang ke arah pria dan wanita itu dalam seberkas cahaya biru. Jika dia berkonfrontasi dengan para pembudidaya di dekat lembah, itu bisa mengganggu ritual Yuan Yao. Dari seberapa kuat musuh itu muncul, dia menganggap perlu waktu untuk membunuhnya. Karena itu, dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk mendekatinya dan memaksanya menjauh dari lembah. Pemuda elegan itu tidak terbang terlalu cepat dan setelah beberapa saat, Han Li bertemu dengannya di tepi pulau. Han Li telah mengubah penampilannya jauh sebelum mengambil peran sebagai pelindung. Akibatnya, dia tidak takut dikenali sebagai orang yang telah merebut Heaven Void Cauldron. Dengan jarak sekitar 400 meter memisahkan mereka, Han Li dengan ekspresi menatap pria anggun dan wanita cantik yang mengikutinya. Jejak keheranan berkedip di matanya setelah dia memeriksanya. Meskipun cahaya keemasan yang bersinar dari dahinya sangat mencolok, itu hanya menunjukkan bahwa seni kultivasinya agak aneh. Namun, Han Li tidak bisa tidak melihat wanita cantik yang menakjubkan di sisinya dengan kagum. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Han Li merasakan sedikit keakraban dengannya seolah-olah dia pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya, terutama dengan matanya yang jernih. Namun, Han Li yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita muda yang cantik itu. Seandainya dia melihatnya sebelumnya, dia pasti akan meninggalkan kesan. Pada saat itu, keduanya melirik Han Li. Wen Tianren memegang tangannya di belakang punggungnya dan ekspresi aneh berkedip di matanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat? Apakah yang melakukan teknik menantang surga, sahabat Daomu?" Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa hatinya bergetar. Pria anggun itu jelas tahu asal-usul pertanda surgawi, mengungkapkan bahwa dia jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Namaku bukanlah sesuatu yang penting.
Namun, saya harus bersikeras bahwa Anda rekan Taois kembali. Karena kalian sudah tahu bahwa pertanda surgawi bukanlah pertanda munculnya harta karun, lalu mengapa kalian berdua datang ke pulau ini? Han Li tanpa emosi bertanya. Pria muda itu dengan acuh tak acuh berkata, saya di sini bukan untuk pertanda surgawi, tetapi untuk Anda. Untuk saya, Han Li mengerutkan kening. Ini di luar apa yang dia harapkan. Jejak permusuhan muncul di wajah elegan Wen Tianren saat dia dengan dingin berkata, itu benar. Jika diri Anda yang terhormat tidak mau memberitahu saya nama Anda, maka saya tidak akan menuntutnya. Namun, saya memiliki beberapa pengetahuan tentang kultivator formasi inti di setiap sekte, dan dari penampilan Anda yang tidak dikenal, tampaknya Anda adalah seorang kultivator gelandangan. Karena itu masalahnya, saya akan memberi Anda dan rekan Dao Anda dua pilihan. Anda juga memasuki koalisi, dan menjadi penegak Divine Dove Hall saya, mengikuti semua perintah saya. Atau kau akan mati di sini di tanganku. Dengarkan perintahmu. Masuk koalisi Anda. Anda anggota koalisi Starfall. Ketika Han Li mendengarnya, dia tercengang, tetapi segera memeriksa kembali pria itu dengan tatapan ragu. Wanita muda itu berkata dengan nada netral, Tuan Muda Wen adalah murid brilian dari Arcsign Six Paths dari Starfall Coalition. Itu tidak akan dianggap aib jika Anda bersumpah setia kepadanya. Selain itu, dengan kultivasi rekan Daois, Anda akan ditempatkan di posisi penting dalam koalisi. Petik 2. Kamu adalah murid dari Arcsign Six Paths. Ekspresi Han Li bergerak. Meskipun dia tahu identitas pria itu pasti tidak biasa, dia tidak mengira itu akan mengejutkan sejauh ini. Ketika Wen Tianren melihat keterkejutan Han Li, ekspresinya tetap sama meskipun sedikit kebanggaan muncul di matanya. Dia dengan senang hati menikmati keheranan yang dia lihat dari Han Li ketika dia mendengar identitasnya. Dia tidak merasa malu menggunakan identitasnya sebagai murid Arcsign Six Paths, karena dia menganggap identitas seseorang sebagai sumber daya. Namun, semangat Wen Tianren dengan cepat jatuh ketika ekspresi Han Li berubah menjadi seringai. Menggunakan nada mengejek, Han Li berkata, jadi ternyata dia adalah tuan muda dari koalisi Starfall. Saya minta maaf atas kurangnya sopan santun saya. Namun, saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk memasuki koalisi Anda yang terhormat, saya juga tidak memiliki niat untuk mati. Sebaliknya, saya punya proposal lain. Bagaimana kalau saya mengambil nyawa Tuan Muda Wen sebagai gantinya? Petik 2. Dari sikap sombong Wen Tianren, dia jelas mengerti bahwa pria ini tidak baik sedikit pun. Dia tidak hanya merasakan jejak niat membunuh dari indera spiritualnya, tetapi dia samar-samar merasa bahwa tuan muda itu berencana membunuhnya terlepas dari apakah dia menyerah atau tidak. Karena Han Li pada akhirnya akan bertarung dengannya, dia tidak melihat alasan untuk repot-repot menghiburnya. Orang lain mungkin menahan Starfall Alliance yang sangat besar dalam ketakutan, tetapi Han Li tidak memperdulikannya. Lagi pula, dengan Heaven Void Cauldron yang dimilikinya, dia mungkin juga menjadi buronan dari semua orang di Inner Star Seas. Bagus, sangat bagus. Wen Tianren dengan marah tersenyum dan menatap Han Li dengan tatapan yang semakin dingin. Dalam sekejap, dia selesai berbicara, dia meludahkan seberkas cahaya biru. Saat cahaya biru keluar dari mulutnya, cahaya itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan menghilang dari pandangan. Wajah Han Li menjadi tegas, dan dia tanpa sadar melambaikan tongkat giok di tangannya, menyebabkan penghalang cahaya merah dan kuning langsung menutupi dirinya. Pada saat penghalang muncul, cahaya biru telah menghantam penghalang cahaya dengan bunyi gedebuk. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah didorong mundur 10 meter oleh serangan itu. Pada saat itu, dia dengan jelas melihat bahwa garis biru itu adalah penusuk aneh yang panjangnya beberapa inci. Itu berderak dengan cahaya biru dan memiliki karakter jimat yang berputar di sekitarnya. Tanpa berpikir lebih jauh, Han Li menjentikkan jarinya, mengirimkan 10 garis pedang biru Qi ke arah penusuk biru. Tanpa reservasi lebih lanjut, Han Li menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan 5 elemen band-nya. Mereka segera menyinari cahaya pelangi dan bersenandung. Dengan tangannya yang lain, dia melemparkan lebih dari 20 pedang terbang ke arah Wen Tianren. Wen Tianren tidak tampak terkejut sedikit pun karena serangannya diblokir. Sebagai gantinya, dia dengan tenang menyatukan tangannya dan memanggil bendera kecil. Bendera sepanjang 4 inci berkedip dengan cahaya ungu dan memiliki ki spiritual yang menakjubkan.
Pada saat yang sama, dia melirik ke depannya untuk melihat segerombolan pedang terbang dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak berani lalai dan dengan cepat mengibarkan bendera ungu di tangannya, menyebabkan awan ungu yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka benar-benar menyelimutinya dan menyembunyikannya dari pandangan. Jejak kekesalan muncul di mata Han Li, karena dia ingin menggunakan 5 elemen band untuk menahan Wen Tianren. Sebagai gantinya, dia menggabungkan pita menjadi satu cincin besar dan melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, mengaktifkan teknik Sword Shadow Phantasm. 24 pedang biru tiba-tiba kabur dan berlipat ganda menjadi sekumpulan 96 garis biru, menembus awan biru dalam serangan sombong. Ketika wanita muda yang cantik melihat ini dari kejauhan, dia mengungkapkan keheranan dan ekspresinya memucat karena kaget dan tidak percaya. Segera, ekspresi rumit melintas di wajahnya. Garis-garis cahaya biru seperti tawon yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terus-menerus menembus awan. Namun, serangan mereka yang tak terhitung jumlahnya melewati awan seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Ketika Han Li melihat ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening dan ekspresinya berubah suram. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan dengan mudah melepaskan diri dari Wen Tianren, orang ini sekali lagi melebihi harapannya. Dengan pemikiran itu, dia menunjuk ke pedang terbangnya dan meminta mereka berputar sekali lagi di sekitar awan biru saat mereka bersenandung, berubah menjadi pedang sepanjang 10 meter yang mengeluarkan tekanan yang menyesakkan. Pada saat yang sama, Han Li menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya. Kumbang pemakan emas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kantong penyimpanan Han Li sebelum langsung membentuk awan 3 warna besar. Kawanan kumbang itu lebarnya sekitar 100 meter dan memancarkan tekanan yang mencengangkan. "Yi!" Teriakan ketakutan yang jauh terdengar sebagai tanggapan. Mata Han Li dengan dingin berkilau saat tatapannya jatuh ke wanita muda yang cantik. Wanita itu menutupi mulutnya yang kecil dan halus sementara matanya menunjukkan keheranan. Han Li terkejut ketika dia menyadari bahwa ekspresinya sepertinya memiliki sedikit kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Han Li sejenak terganggu oleh penampilannya yang tidak dapat dijelaskan ketika dua gemuruh besar meletus dan mengalihkan perhatiannya kembali ke pertempuran yang sedang dihadapi. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya kembali ke awan ungu dengan waspada. Perisai tembaga kuno yang bersinar dengan cahaya putih telah meninggalkan awan biru dan dengan mudah memblokir serangan dari dua pedang besarnya. Han Li dalam hati menghela nafas, karena dia masih belum mengambil banyak waktu untuk melunakkan pedang terbang. Dia mengandalkan kualitas bahan pedang yang luar biasa untuk menguasai harta sihir para pembudidaya biasa. Tapi sekarang dia telah mencapai tahap akhir formasi inti, kekuatan harta sihirnya jelas tertinggal dari rekan-rekannya. Bahkan ketika menggabungkan mereka bersama-sama, pedang terbangnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi para pembudidaya dengan tingkat yang sama. Saat pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, dia membuat dua pedang terbangnya terus menyerang awan ungu terlepas dari keampuhannya, tetapi perisai kuno mampu memblokir setiap serangan dengan mudah. Pada saat itu, Han Li melepaskan serangkaian peluit bernada rendah, menyebabkan kumbang pemakan emasnya bersenandung sejenak sebelum mengerumuni awan ungu secara massal. Meskipun dia tidak tahu terbuat dari apa awan ungu itu akan tetap dikonsumsi oleh kumbang pemakan emas. Melihat awan besar serangga itu tiba-tiba muncul, Wen Tianren tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus jijik. Teknik serangga. Kamu mencari kematian. Petik 2. Ketika Han Li mendengar ini, dia langsung merasakan gelombang kegembiraan. Jika Wen Tianren memperlakukan kumbang pemakan emasnya sebagai serangga biasa, maka ketika segerombolan kumbang tiba di awan ungu, kematiannya praktis dipastikan. Han Li dalam hati mencibir, tetapi tepat ketika segerombolan serangga tiba di awan ungu, Wen Tianren tiba-tiba berteriak, "Pergi!" Sebuah adegan yang menakjubkan kemudian terjadi. Cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari awan ungu dan benang emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Benang emas melesat ke kawanan kumbang pemakan emas. Kemudian setelah beberapa retakan keras, kumbang mati mulai berjatuhan dari langit seperti hujan lebat. Benang emas sebenarnya telah mengalahkan kumbang pemakan emas. Kumbang sangat tahan terhadap serangan harta sihir, tetapi terhadap benang emas ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Ketika Han Li melihat ini, dia diliputi oleh alarm yang marah.
Dia buru-buru melepaskan peluit tajam agar kawanan serangganya segera kembali dan berputar di sekelilingnya. Namun, benang emas tidak akan membiarkan kumbang lolos. Mereka menembak kumbang saat mereka melarikan diri, memenuhi langit dengan tubuh mereka. Han Li meringis dan tanpa berpikir lebih jauh, dia buru-buru menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan keranjang bunga kuno, sebelum membuangnya tanpa ragu-ragu. Keranjang bunga berubah menjadi awan ki putih dalam sekejap cahaya dan langsung mendekati benang emas. Ketika ki putih secara tidak langsung melewati kawanan serangga dan tiba di antara benang emas, dia memasang ekspresi aneh dan dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Ki putih segera mulai berputar dan bersinar dengan cahaya putih. Benang emas diselimuti oleh cahaya putih dan segera ditahan, sangat memperlambatnya. Kawanan kumbang memanfaatkan celah itu untuk terbang kembali ke kantong binatang roh Han Li. Namun, ekspresi Han Li sangat tidak sedap dipandang pada saat itu. Dalam pertukaran singkat itu, dia telah kehilangan hampir 10.000 kumbang pemakan emasnya yang tercemar hitam. Jika dia tidak menggunakan keranjang bunga kuno untuk merespons, dia akan menderita kerugian besar. Harta karun sihir macam apa yang benang-benang ini mengandung kekuatan menakutkan seperti itu? Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kumbang pemakan emas miliknya dipukul mundur sebelum mereka bahkan bisa menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Han Li sejenak menjadi putus asa sebelum dia mengamati benang emas mengalami transformasi saat berada di dalam ki putih. Setelah melihat mereka berkedip dengan lembut, mereka meredup dan mengungkapkan bentuk aslinya. Mereka adalah jarum emas tipis dan panjangnya hanya sekitar 1 inci dan memiliki kilau emas. Ketika Han Li melihat ini, dia benar-benar terkejut. Wen Tianren benar-benar menggunakan jarum terbang, harta sihir yang paling sulit untuk disempurnakan, dan dalam jumlah setidaknya beberapa ratus tidak kurang. Hal ini menyebabkan darah Han Li menjadi dingin. Namun, pikiran Han Li bergerak ketika sesuatu segera muncul di benaknya. Pada saat itu, jarum emas tanpa cahaya secara bersamaan melepaskan sinar yang menyilaukan dan dengan cepat berkumpul di satu tempat sebelum mengembun menjadi pedang emas dalam sekejap. Pedang emas dengan lembut bergetar sebelum tiba-tiba menembus batasan keranjang bunga dan menembak ke arah Han Li. Ekspresi Han Li tenggelam dan dia mengeluarkan jimat biru berkilauan dari kantong penyimpanannya. Ini adalah jimat harta karun yang diberikan Awam Qinyi kepadanya di Heaven Void Hall. Karena harta itu telah disempurnakan dari juga jarum terbang, mereka harus menjadi pasangan yang sama. Sama seperti pedang emas bergegas menuju Han Li, itu terbelah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan bang saat mereka terus maju. Tanpa ragu-ragu lagi, Han Li meludahkan awan ki biru ke jimat. Dengan secercah cahaya biru, jimat itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya biru. Begitu cahaya biru meninggalkan penghalang cahaya Han Li, itu langsung berubah menjadi sejumlah besar benang cahaya biru. Pada pandangan pertama, mereka tampak tidak berbeda dari benang emas selain dari warnanya. Apa itu? Wen Tianren tertegun dan berbicara dengan nada terkejut. Benang emas telah tiba di sisi Han Li dan mulai menjalin diri di antara benang biru, menghasilkan bola cahaya yang berdenyut. Wen Tianren berteriak ketakutan dan dengan dingin bertanya, "Jarum Naitazure. Apa hubungan Anda dengan Awam Qinyi?" Itu adalah jimat harta karun dari jarum Naitazure miliknya. Hantu tua itu selalu pelit yang menyebalkan dan memperlakukan jarum-jarum itu seolah-olah itu sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Mungkinkah Anda adalah muridnya? Petik 2. Ketika Han Li mendengar Wen Tianren meneriakkan nama jarum Naitazure, hatinya bergetar tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Tampaknya meskipun masalah Heaven Void Cauldron telah bocor, detail spesifik dari apa yang terjadi tidak diketahui secara luas. Kalau tidak, dia pasti akan tahu identitasnya setelah melihat jarumnya. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak berniat untuk berbicara lebih jauh dan hanya mengejek. Dia kemudian mengedarkan semua kekuatan sihir di tubuhnya dan memanfaatkan momen keraguan-raguan Wen Tianren, mendorong kembali benang cahaya keemasan dan mengubah gelombang pertempuran menjadi keuntungan Han Li. Suara marah Wen Tianren berteriak dari dalam awan ungu, "Kamu mencari kematian. Karena Anda tidak mau menjelaskan, saya tidak akan repot-repot menunjukkan wajah hantu tua Qingyi itu. Saya akan membuat Anda secara pribadi menyaksikan seni kultivasi iblis yang paling tangguh di Laut Bintang yang tersebar, Setan Enam Puncak. Jangan salahkan aku karena kejam."
Setelah itu dikatakan, dia mengingat benang emas dari konfrontasi mereka dengan jarum Naitazure, membuat jarum terbang kembali ke awan ungu dalam sekejap. Han Li merengut saat suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tanpa ragu-ragu, dia memiliki garis-garis cahaya biru yang mengelilingi awan ungu dan dengan liar menembus ke dalamnya. Namun, itu berakhir dengan hasil yang sama seperti sebelumnya. Semua garis cahaya menembus awan ungu dengan sedikit efek. Udara dingin tekad kemudian terpancar dari wajah Han Li. Dia segera mengingat jarum dan meminta mereka kembali ke jimat sebelum menempatkan mereka kembali ke kantong penyimpanannya. Karena jarum Naitazure sangat kuat, dia tidak akan membiarkan kekuatan jimat itu sia-sia. Ekspresi Han Li goyah saat dia terus melihat awan ungu yang tenang. Jejak keraguan-raguan samar-samar terlihat dari wajahnya seolah-olah dia ingin bertindak, tetapi dia berhasil menahan diri untuk tidak bertindak sama. Detik berikutnya, awan ungu tiba-tiba mulai bergolak dan memanggil badai, mengadu ki spiritual di beberapa puluh kilometer di dekatnya yang mulai mengalir ke awan ungu seperti sungai yang mengalir ke lautan. Awan kemudian mulai mengembang dengan liar dan warnanya mulai berubah menjadi abu-abu muda. Selain itu, suara-suara aneh mulai keluar dari awan. Mereka awalnya lembut sebelum menjadi memekakkan telinga dalam sekejap, mengganggu hati orang-orang yang mendengarnya. Setelah menyaksikan pemandangan aneh itu, keraguan Han Li benar-benar hilang. Dia tiba-tiba meraih lengan kanannya dengan tangan kirinya dan mengangkatnya ke arah awan abu-abu muda, saat lengannya mulai mengumpulkan ki yang membekukan dan berbahaya. Saat ki spiritual lingkungan terdekat terus mengalir deras ke awan abu-abu muda, suaranya menyerupai guntur yang sangat besar, mengguncang hati semua pembudidaya kelas bawah di dekatnya.